Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai konsep ilmu kealaman dasar dalam berkehidupan bermasyarakat. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Aisyah Maulidia dengan NPM 2021 14501 dan juga saya sendiri Muhammad Fatih Rizky dengan NPM 2021 14594 dan juga ada Eli Sapitri dengan NPM 2021 14570. Untuk penjelasannya, mari kita simak baik-baik. Ilmu kealaman dasar atau ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala-gejala dalam alam semesta ini, termasuk bumi yang terbentuk dengan menggunakan konsep dan prinsip ilmu dasar. Menurut H.W. Fowler, IPA yaitu ilmu yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi. Menurut Nokes, IPA yaitu pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan metode khusus. Menurut H.A. Bau, Ahmadi, dan A. Supatmo, IPA yaitu suatu pengetahuan teori yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas khusus, yaitu dengan melakukan observasi eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, dan sedemikian seterusnya mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. Tujuan pengajaran ilmu alamiah dasar: 1. Memperkenalkan konsep-konsep dasar dalam IPA. Yang kedua, memberikan wawasan pengetahuan, pengertian, dan apresiasi terhadap objek dan cara-cara pendekatan dalam IPA dan teknologi. Yang ketiga, memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan dan cara pemikiran, cara-cara pendekatan dan hasil-hasil dalam IPA dan teknologi. Dan yang keempat, mengembangkan interaksi yang selaras dan disiplin-disiplin ilmu eksakta dan non-eksakta. Ilmu eksakta identik dengan rumus dan perhitungan angka pasti, contohnya matematika, sedangkan ilmu non-eksakta lebih condong ke berbagai teori dan tidak terdapat perhitungan-perhitungan angka di dalamnya, seperti contohnya ilmu politik dan ilmu hukum. Fungsi ilmu alamiah dasar. Dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia seperti banyaknya penemuan seperti penemuan energi cahaya, pengobatan dengan alat canggih sehingga dapat mempermudah dan bermanfaat banyak bagi kehidupan manusia. Dengan kemajuan tersebut, diharapkan mahasiswa untuk belajar agar kemajuan ilmu alamiah dasar dapat memberikan manfaat. Di antaranya, dapat mengembangkan apresiasi IPA dan teknologi kepada mahasiswa non-eksakta, dan juga dapat mendorong dan mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar pada pengembangan diri, ilmu, dan profesi para mahasiswa non-eksakta. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ruang lingkup Ikeda. Yang pertama, alam semesta sebagai objek penelitian mempunyai objek yang sangat luas seperti aspek fisik, aspek kimiawi, aspek biologi, aspek ekonomi, dan sebagainya. Nah, di sini peran Ikeda dalam berkehidupan bermasyarakat itu ada 8. Nah, yang pertama, suatu ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, suatu ilmu yang dapat menaikkan kualitas mutlak produk. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan alam. Yang keempat, meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi. Yang kelima, memberikan kontribusi tentang ilmu kesehatan. Yang keenam, dapat meningkatkan kualitas SDM. Yang ketujuh, membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedelapan, dapat meningkatkan keborosan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Pendayagunaan teknologi SDA pun dapat mengakibatkan dampak negatif bila kita salah dalam penggunaannya. Nah, di sini tuh ada uraian Ikeda. Ada 4 uraian Ikeda. Yang pertama itu, dalam Ikeda diberikan ilmu pengetahuan alam yang perlu dipahami atau didalami.
sehingga pengetahuan seorang sarjana dari fakultas non-ekstak tentang ilmu tersebut bisa diandalkan. Yang kedua, dalam Ikeda berbicara soal teknologi yang sifatnya terhadap atau pengetahuan lainnya. Yang ketiga, dalam Ikeda berbicara soal kelangsungan kehidupan di bumi. Nah, yang keempat, manusia perlu sadar akan kandungan bumi, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum. Nah, semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran hidup manusia. Khususnya untuk Indonesia, bangsa wajib menyadari keyakinan alam sehingga sampai beberapa jauh dapat dimanfaatkan bagi kemakmurannya. Perkembangan IPA. Yang A. Zaman kuno. Pengetahuan yang dikumpulkan pada zaman kuno berasal dari kemampuan mengamati dan membeda-bedakan, serta dari hasil percobaan yang sifatnya spekulatif atau trial and error. Semua pengetahuan yang diperoleh diterima sebagaimana adanya, belum ada usaha untuk mencari asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Pada saat manusia mulai memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung, maka pengetahuan yang terkumpul dicatat secara tertib dan berlangsung terus-menerus. Misalnya dari pengamatan dan pencatatan peredaran matahari. Ahli astronomi Babilonia menetapkan pembagian waktu, tahun dibagi dalam 12 bulan, minggu dibagi dalam 7 hari, dan hari dalam 24 jam. Selanjutnya, jam dibagi dalam 60 menit, dan menit dalam 60 detik. Kemudian satuan 60 ini juga digunakan untuk pengukuran sudut. 60 detik sama dengan 1 menit, 60 menit sama dengan 1 derajat, dan satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Demikian pula, ahli Babilonia dapat meramalkan terjadinya gerhana matahari tiap 18 tahun tambah 10 atau 11 hari. Ini terjadi kira-kira 3000 sebelum Masehi. Pada tahun 2980 sampai 2950 sebelum Masehi telah dapat dibangun piramid di Mesir untuk menghormati dewa agar tidak terjadi bahaya banjir di Sungai Nil. Pembangunan piramid itu menunjukkan bahwa pengetahuan teknik bangunan dan matematika, khususnya geometri dan aritmatika, telah maju. Yang B. Zaman Yunani kuno. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat sekali pada zaman Yunani, disebabkan oleh kemampuan pikir rasional dari bangsa Yunani. Pada tahap ini, manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana adanya, tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawab tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Ilmuwan zaman Yunani. Yang pertama ada Thales 624-548 sebelum Masehi, ahli filsafat dan matematika, pelopor dari segala cabang ilmu. Ia dianggap orang pertama yang mempertanyakan dasar dari alam dan segala isinya. Thales berpendapat bahwa pangkal segala sesuatu adalah air. Dari air, asal segala sesuatu, kepada air pula ia akan kembali. Di samping itu, dia juga menyatakan bahwa bintang mengeluarkan cahaya sendiri, sedangkan bulan menerima cahaya dari matahari. Yang kedua ada Anaximenes 588-526 sebelum Masehi, berpendapat bahwa zat dasar adalah udara. Segala zat terjadi dari udara yang merapat dan merenggang. Pendapat ini mungkin dihubungkan dengan kenyataan bahwa manusia itu tergantung kepada pernapasan. Ketiga ada Anaximander 610-546 sebelum Masehi, berpendapat langit dengan segala isinya itu mengelilingi bumi dan sebenarnya langit yang nampak itu hanya separuhnya. Yang keempat ada Heraklitos 535-475 sebelum Masehi, menyatakan bahwa api adalah asal segala sesuatu, sebab api ini yang menggerakkan sesuatu, menghidupkan alam semesta yang berubah-ubah sifatnya di dalam proses yang kekal. Yang kekal hanyalah perubahan, segala sesuatu adalah mengalir. Yang kelima ada Pitagoras 580-499 sebelum Masehi, mengemukakan 4 unsur dasar yaitu bumi, air, udara, dan api. Dalam bidang matematika menemukan dalil yang terkenal itu yaitu bahwa kuadrat panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-sikunya. Yang keenam ada Empedokles 495-435 sebelum Masehi, menerima 4 unsur dasar menurut Pitagoras dan menyatakan bahwa sifat segala benda terjadi dari percampuran keempat unsur itu dalam perbandingan yang berbeda. Keempat unsur itu adalah sifat panas, dingin, basah, dan kering. Kering dan dingin membentuk bumi, panas dan kering unsur pembentuk api, air dari basah dan dingin, udara dari basah dan panas.
Selain itu juga dinyatakan bahwa segala benda yang sejenis akan tarik-menarik, sedang yang berlawanan akan tolak-menolak. Yang ketujuh ada Leukipos dan Demokritos 460–370 sebelum Masehi. Dalam mencari unsur dasar dari segala sesuatu, Leukipos dan Demokritos mengemukakan teori atom sebagai berikut. Zat memiliki bangun butir. Segala zat terdiri dari atom yang tidak dapat dibagi, tak dapat dimusnahkan, tak dapat diubah. Atom-atom dapat berbeda dalam bentuk dan ukurannya. Segala zat berbeda dalam jumlah dan susunan atom. Semua perubahan adalah akibat dari penggabungan dan penguraian atom menurut hukum sebab akibat. Tidak ada masalah, kebetulan, dan ciptaan. Yang ada hanyalah atom dan kehampaan. Yang kedelapan ada Plato 427–347 sebelum Masehi. Menyangkal teori atom yang menganggap bahwa kebaikan dan keindahan itu timbul dari sebab akibat mekanik. Plato menyatakan bahwa pengetahuan yang benar adalah yang sejak semula telah ada dalam alam pikiran atau alam ide. Apa yang nampak oleh panca indera hanyalah bayangan belaka. Pengalaman yang kekal dan benar adalah yang telah dibawa oleh roh dari alam yang gaib. Yang kesembilan, Aristoteles 384–322 sebelum Masehi. Menerima 4 unsur dasar, tanah, udara, air, dan api, dan menambahkan unsur yang kelima, yaitu eter atau quintessentia. Ia menganggap bahwa unsur yang satu dapat berubah menjadi unsur yang lain, kecuali eter yang terdapat berubah. Dari air dan tanah yang menjadi masak terjadi garam. Biji dan logam. Emas adalah logam yang tidak mengandung tanah. Logam, perak, tembaga, timah putih, dan besi pada dasarnya mengandung banyak tanah. Semua logam akan mengalami proses memasak menjadi logam mulia, yaitu emas. Yang 10 ada Ptolemeus 127–151 berpendapat bahwa bumi sebagai pusat jagat raya, bintang dan matahari mengelilingi bumi. Planet beredar melalui orbitnya sendiri dan terletak antara bumi dan bintang. Karya Ptolemeus ditulis sekitar tahun 150 dan diberi nama Sintasis, yang kemudian oleh bangsa Arab dinamakan Almagest, yang menjadi ensiklopedia dalam ilmu perbintangan. C. Zaman Pertengahan. Perkembangan IPA pada zaman pertengahan ini sampai dengan tahun 1400, perkembangan IPA hampir tidak berarti karena semuanya masih didasarkan atas pengetahuan Yunani, terutama paham Aristoteles. Perkembangan pada zaman pertengahan ini lebih penting dilakukan di Arab. Pada zaman keemasan Islam, pengaruh bangsa Arab sangat menonjol. Daerah kekuasaan Islam mulai dari India ke barat sampai Spanyol dan Portugal. Pada zaman pertengahan ini, bangsa Arab melakukan pengembangan pengetahuan alam seperti menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani, mengembangkannya, dan kemudian menyebarkan ke Eropa dan selanjutnya dikembangkan di Eropa. Mengembangkan metode eksperimen sehingga memperluas pengamatan dalam lapangan kedokteran, obat-obatan, astronomi, kimia, dan biologi, serta memantapkan penggunaan sistem penulisan bilangan dengan dasar 10 dan ditulis dengan posisi letak, seperti contohnya bilangan 2132. Paling depan berarti 2000-an, berturut-turut ke belakang 100-an, 30-an, dan 2000-an. Selanjutnya, pada zaman modern. Pada zaman modern ini, timbulnya ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan yang terkumpul sejak zaman Yunani sampai dengan abad pertengahan memang sudah banyak, tetapi belum tersusun secara sistematis dan belum dianalisis menurut jalan pikiran tertentu. Kalau ada kesimpulan yang didapat, biasanya masih diwarnai oleh cara berpikir ahli filsafat, agama, atau bahkan mistik. Setelah diketemukan alat yang semakin sempurna, ditambah dengan meningkatnya kemampuan berpikir, mulailah dikembangkan metode eksperimen. Beberapa tokoh yang memelopori metode eksperimen, diantaranya ada Roger Bacon. Pada tahun 1214 sampai dengan 1294 menyatakan bahwa pada hakikatnya ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang berdasarkan kepada kenyataan yang disusun dan dibentuk dari pengalaman, penyelidikan, dan percobaan. Ada juga matematika merupakan dasar untuk berpikir dan merupakan kunci untuk mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Leonardo da Vinci 1452 sampai 1519 pernah menyatakan bahwa
Percobaan tidak mungkin sesat. Yang tersesat adalah pandangan dan pertimbangan kita. Nah, yang kedua, Francis Bacon 1561 sampai 1626 berpendapat bahwa cara berpikir induktif merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai kebenaran. Hanya percobaan dan penyelidikan yang menumbuhkan pengertian terhadap keadaan alam. Nah, yang ketiga, ini lanjutan. Mulai saat ini kegiatan eksperimen ditingkatkan sehingga cara memperoleh pengetahuan dilakukan dengan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, ini ada tiga langkah. Nah, yang pertama, observasi dan pengumpulan data. Nah, yang kedua, menyusun model atau ramalan generalisasi. Yang ketiga, melakukan eksperimen untuk menguji ramalan atau generalisasi sehingga diperoleh kesimpulan atau hukum lebih mantap. Nicolaus Copernicus 1473 sampai 1543, ahli astronomi, matematika, dan pengobatan. Karyanya antara lain yang pertama, matahari adalah pusat dari sistem tata surya atau heliocentrisme. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari, sedangkan bulan mengelilingi bumi. Johannes Kepler 1571 sampai 1630. Orbit dari semua planet berbentuk elips. Dalam waktu yang sama, maka garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintas bidang yang luasnya sama. Pangkat 2 dari waktu yang dibutuhkan sebuah planet untuk mengelilingi matahari adalah sebanding dengan pangkat 3 dari jarak rata-rata planet itu dengan matahari. Galileo Galilei 1546 sampai 1642 antara lain menemukan 4 hukum gerak, penemuan tata bulan planet Jupiter, mendukung heliocentrisme dari Copernicus dan hukum Kepler. Ia juga menyatakan bahwa bulan tidak datar, penuh dengan gunung, planet Merkurius dan Venus tidak memancarkan cahaya sendiri, dan juga menemukan 4 buah bulan pada planet Jupiter. Penemuannya ini didasarkan atas pengamatan dengan alat teropong bintangnya. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.